seperti yang sebenarnya harga yang pasar. Nah, dengan begitu ada keuntungan bagi orang-orang calo-calo, orang-orang yang berniat jelek tadi ya. Lalu ditaruhlah pasar apa tadi? Ditaruhlah subsidinya di pabrik pupuknya. Harganya bukan 9 atau 8 atau 6 barangkali, tapi ditaruhnya 7. Berapa tadi? 4. Dengan harapan pupuknya dijual dengan murah. Nah, begitu pikiran para pemerintah yang mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum sampai kesejahteraan, meningkatkan daya beli saja belum sampai. Mudah-mudahan kalian tidak menjadi orang yang tidak baik, menjadi koruptor dan sebagainya ya. Bayangkan, Menteri Sosial mengkorupsi bantuan sosial, itu kan aneh ya. Bupati Bandung Barat mengkorupsi bantuan sosial. Memang sedikit. Setiap paket bantuan sosial yang harganya 300, dia minta sebagai suapnya 10 rupiah. Saya pikir kalau 10 rupiah ya nggak banyak. Tapi ternyata paketnya itu banyak banget. Akhirnya dia bupati tadi mendapatkan 32 miliar. Sekarang sedang sidang. Kalau baca koran, sidang. Saya senang baca koran itu. Ini manusia Indonesia kok kayak gini. Ya, ini sedikit pesan etika profesional. Etika berbisnis. Baik, ini saya lanjutkan pada slide yang berikutnya. Kembali pada kuliah kita yang sebenarnya, bahwa kalau bahan bakar gas itu ada spesifikasi tadi, kalau dijual belikan adalah MMBTU, lalu ada spesifikasi kandungan metannya tertentu, kandungan sesuatunya terbatas, sesuatunya tidak tahu, sesuatunya bisa kandungan butan, kandungan propan dan sebagainya. Tapi yang dijual belikan adalah energinya. Kalau minyak bumi yang kita kenal tinggal bensin, tinggal 4 jenis bensin, ya, premium, pertamax, pertalite, apalagi lah. Apa spesifikasi yang dijual? Tergantung pemakainya, yaitu setan number untuk solar, oktan number untuk gasolin, untuk bahan-bahan bakar motor-motor kita yang pakai busi. Nah, sepintas saya cerita begini, ini sebenarnya bahan kuliah kita yang ada di buku sistem utilitas. Sehingga kalau saya mengeluarkan ujian pendek saja, jangan menghindar bahwa belum saya terangkan ya, di buku sistem utilitas itu banyak informasi. Kalau saya ceritakan banyak ya semua nanti ya nggak cukup. Nah, kita masuk ke bahan bakar padat. Secara umum dikatakan bahan bakar padat itu ramah lingkungan. Enggak. Gampang dibawa, gampang disimpan. Gampang dibawa, gampang disimpan. Benar? Iya ini ya. Gampang dibawa, gampang disimpan, gampang dibawa di transportasi mudah dan gampang ini ya. Tapi benarkah demikian? Ya. Kalau kita lihat gambar sebelah ini apa ini? Ini adalah apa yang disebut dengan tongkang. Tongkang adalah perahu tanpa mesin, penggerak tanpa motor penggerak. Dia ke sana kemari harus ditarik begini. Dari Kalimantan sampai ke Tanjung Priok, sampai ke Tanjung Perak, sampai ke Suralaya, ditarik begini atau pakai kapal curah besar sekali. Nah, gampang dipindahkan. Kalau gas, ya boleh dikatakan gampang kalau udah jalur pipanya. Minyak juga gampang kalau sudah ada jalur pipanya.
Minyak bakar di Jakarta dipasok dari Balongan atau Indramayu, bagian timur dari Jawa Barat, itu pakai pipa. Ya, tetapi kembali ke bahan bakar padat, apakah gampang disimpan? Sejauh yang saya tahu memang gampang disimpan, tetapi ternyata dia ada satu sifat yang harus diperhatikan, sebenarnya juga agak berbahaya, yaitu yang disebut dengan auto ignition. Kalau ditumpuk dengan tidak baik, batu bara kualitas tertentu bisa tersulut sendiri, bisa tersulut menjadi bara. Itu yang terjadi di Riau, di Kalimantan Barat, terutama di sekitar Palembang, Kalimantan Timur, sekitar Bontang. Itu bisa terbakar sendiri walaupun di atasnya ada tanah. Kalau di atasnya ada tanah, nggak ada tanah. Kalau dia terbuka mungkin ada puntung rokok. Tetapi ini bisa saja di bawah lapisan tanah 10 cm, 20 cm, batu bara jenis yang muda sekali, itu bisa tersulut membara. Tidak ada lidah api, tapi membara keluarlah asap. Begitu pula kalau kita datang ke pabrik listrik yang berbahan bakar batu bara. Pasti harus punya lahan yang luas sekali untuk menyimpan. Menyimpannya gampang, nggak usah diwadahi, nggak usah ditutup, kehujanan ya biarin, tapi lahannya harus luas. Beda dengan teman saya yang di pabrik keramik Cikarang, nggak punya penyimpanan gas. Ya gas datang seperti kita di rumah mengocorkan air. Perlu buka keran masuk. Tapi karena pemakai gas banyak, ternyata teman saya di pabrik keramik tadi, kalau perlu kadang-kadang perlu pakai pompa gas ya, pompa gas yang sering kita namai kompresor. Karena penggunanya banyak, jadi harus kuat-kuatan nyedot aja. Nah, ini sifat-sifatnya. Lalu saya tampilkan di sini beberapa informasi dari yang terakhir saya dapatkan. Cara membakar bahan bakar padat ini yang saya tahu yang bentuknya stroker. Itu yang pernah saya tampilkan minggu lalu kali ya. Ada gambar foto sebuah boiler dengan tipe pembakaran stroker. Stroker, apa stroker? Ya ada cangkulnya, ada skopnya. Gambar yang waktu itu adalah gambar ketika orang mengeluarkan abunya, tapi kelihatan sekali berbeda. Lalu di industri di pabrik listrik itu ada yang disebut pulverized coal boiler. Batu baranya dilembutkan sampai lembut sekali. Ada juga yang fluidized bed combustor. Batu baranya dikecilkan tapi nggak sampai serbuk. Nah itu semua tergantung pada ukuran partikel. Tentu saja ada upaya, harus ada upaya menyiapkan. Nah, yang akan kita bahas pada slide-slide berikutnya ini adalah yang ada di sini. Parameter-parameter spesifik dari bahan bakar padat, proximate ultimate analysis, moisture content, kadar air. Kalau di gasolin nggak ada kadar air. Kalau di gas alam yang dibakar oleh industri nggak ada kadar air. Tapi kalau bahan bakar padat, moisture content atau kadar air ini sangat penting ya. Jadi akibat dari work density yang rendah, maka penyimpanan batu bara menjadi sangat memerlukan lahan. Untuk berbagai jenis pembakaran, kombustor, boiler, kita perlu memperhatikan particle size distribution, ukuran partikel, bagaimana distribusi ukuran partikel. Untuk membuat ukuran partikel sesuai dengan
kebutuhan boilernya, kita perlu mengetahui sifat kekerasannya. Sifat kekerasan diukur, dinyatakan dengan hard groove bendability index. Indeks kemudahan digerus berdasarkan metode yang diusulkan oleh hard groove. Dan sifat abunya. Ya, sifat abu itu gampang leleh atau gampang menggupal dan sebagainya. Tadi sudah disinggung dalam slide, bukan slide ya, YouTube tadi, sulit municipal waste, sampah rumah tangga, yang dilirik oleh para peneliti, para pengembang proses untuk bisa dijadikan bahan bakar baru dan terbarukan. Batu bara dan pit. Nah, pit ini adalah gambut yang tadi sudah saya ceritakan, sering membuat perkara asap tebal, ini pit ya, gambut. Limbah pertanian yang sudah kita kenal, tadi sudah saya contohkan, cangkang sawit sebagai bahan bakar. Banyak limbah pertanian sebagai bahan bakar, tentu saja skalanya kecil karena jumlah keterkumpulannya kecil. Saya akan memberi kuis kepada kalian. Sudah siap kertasnya? Sambil istirahat, siapkan kuis. Bagaimana cara mengisi informasinya, dan jangan lupa hanya selembar saja yang nanti diunggah. Pak Dwi, siapkan pengumuman bagaimana cara administrasi penyampaian kuis ini. Materinya saya pikir dulu. Saya istirahat ngomong sambil mikir kuis apa yang akan. Pak Dwi, Pak Aryo kalau mau memberi arahan mengenai pengumpulan kuis, tata laksana, tata cara penulisan kuis. Baik Pak Eri, untuk pengumpulan kuis hari ini seperti biasa ya di Google Classroom, nanti dikumpulkan atau diunggah di akhir perkuliahan. Nah, kemudian tautannya akan saya siapkan segera. Ya, Pak Dwi, siapkan 2 orang, Pak Aryo atau Pak Tirto, siapkan 2 orang dari kelas saya 02 dan kelas Pak Tirto 01. Di samping yang ditulis ada juga yang lesan sambil berkenalan dengan yang bersangkutan. Ya, Pak Dwi dulu. Panggilkan 2 orang. Sebentar saya siapkan dulu, Pak Heri. Oh, siapkan daftar hadirnya. Oke, Pak Dwi aja dulu, nggak apa-apa. Ya. 2 orang, Pak Dwi. Dari kelas 02 ya Pak ya. Saya Ya. panggil 1 laki-laki, 1 perempuan. Silmia Nurul, NIM 004. Iya, Nurul 006004. Kemudian itu aja dulu. Nah, satu pertanyaan. Di layar ini terpampang moisture content. Beri uraian singkat. Apa pentingnya moisture content? Apa pentingnya mengetahui kadar air dalam bahan bakar padat? Silakan. 004. Mungkin untuk ini Pak, supaya bahan bakarnya diketahui mudah terbakar atau enggak. Semakin kecil moisture-nya semakin mudah terbakar, Pak. Terima kasih 004. Jawabanmu ya betul, ya tidak. Tidak saya beri jawaban betul atau tidaknya. Tapi untuk semua orang yang hadir di sini, tuliskan di
lembar tugas tadi. Panggilkan satu orang lagi, Dwi. Ini Pak, NIM 083, Alvin Sukrian. 83. 83 ada, Alvin? Ada Pak, ada. Ada ya? Nah. Ya, masih tentang layar ini aja. Apa gunanya mengetahui HGI? Hard Groove Grindability Index. Lisan, pendek saja. Nah, buka internet kamu. Pinter. Ayo, 083 ya? 008 apa 083 kalau salah tulis. Oh iya Pak. Apa gunanya kita mengetahui untuk bahan bakar padat kita harus tahu hard groove grindability index. Oh, biar kita tahu tekstur batu baranya Pak, dan nanti pentingnya di waktu desain pabrik batu baranya Pak. Terlalu jauh, tapi biar saja ditangkap saja. Pak Dwi beri bonus untuk kedua orang ini. Jawabannya belum betul, tetapi biar saja. Dan para mahasiswa ini kuis yang kedua, tolong dituliskan di lembar kerja kalian. Pak Aryo udah siap? Tadi udah ada klip-klip, tapi saya nggak bisa baca, hilang lagi nih Pak Aryo. Yang mana Pak? Kelas 01 ya Pak sekarang? Kelas 01, oh Pak Tirto, ya Pak Tirto, Tirto. Pak. Ya. Jadi yang pertama ya Pak? Siapa? Dipanggil NIM-nya saya catat soalnya. Ya, 130-19-022. 022. Bunyi dulu 022 namanya siapa? Ya, Made Ayu Saraswati. Biar bunyi orangnya, anaknya Oh, iya. Pak Tirto. Monggo, monggo. 022, bunyi. Iya Pak, hadir Pak. Hadir, ya, saya hadir. Itu ada gambar tuh. Yang bawah itu gambar apa ya? Ya tentu ada gambar orang, ada gambar pagar ya. Tapi yang coklat itu gambar apa ya? Foto apa ya? Yang kiri bawah itu ya Pak. Kiri bawah, ya. Mungkin dari serpihan kayu kali ya Pak ya, yang buat bahan bakar wood pellet. Saya catat hampir betul. Dwi atau siapa Pak Tirto atau Dwi, kalau punya 022 Dwi nanti disetor ke Pak Tirto, laporkan. Contreng, bonus, benar lah. Ya. Dianggap benar aja. Sebenarnya itu adalah ampas tebu. Bahan bakar biomasa. Bagas ya, ampas tebu bagas. Bahasa Inggrisnya adalah bagasi. Biasanya di pabrik-pabrik disimpan dalam pabrik gula itu beroperasinya hanya 6 bulan, 4 bulan, atau kadang 8 bulan di musim kering, lalu di musim hujan tidak, tebunya sedang tumbuh, tidak bergiling, tapi pabrik gula itu bertumbuh pada bahan bakar ini. Sehingga pada masa giling berikutnya perlu bahan bakar, nah di bahan bakar ini yang dipakai. Penyimpanannya, ini karena work density-nya rendah, kalau dibiarkan terbuka, ini dipeletkan apa dipres ya, dipres supaya work density-nya menjadi tinggi sehingga tidak menyita tempat, menjadi lebih panjang, lebih luas ya. Ya, Pak Tirto orang yang kedua, NIM-nya saja, nanti namanya biar disebut oleh mahasiswa yang bersangkutan. Baik Pak Heri, NIM 041. 41. Oke, selamat sore Pak. Nama saya Wijayanto. Waduh, suaranya merdu ini. Sekarang kamu lihat naskah yang di sebelah kanan ya. Yang atas dan yang bawah kita hubungkan itu.
Nah, yang atas karakteristik umum, kemudian saya beri burung jenis boiler atau jenis pembakaran. Masih ingat atau saya ulang kembali, PC adalah pulverized coal. FBC adalah fluidized bed combustion atau ya fluidized bed combustion ya. Bukan fluidized bed coal ya, tapi fluidized bed combustion. Lalu yang salah tulis itu stroker. Stroker yang fotonya sudah saya tampilkan minggu lalu. Pertanyaan seperti anak SD kelas 1 itu. Parameter spesifik mana yang perlu diperhatikan atau perlu disiapkan untuk bahan bakar boiler tertentu yang ada di atas itu. Misalnya parameter mana yang harus diperhatikan, harus dilakukan untuk PC boiler, pulverized coal, untuk fluidized bed, untuk stroker. Silakan 041. Mungkin moisture kontennya, Pak. Pak Tirto, bagaimana ini? Wawasan teknik atau logika teknik anak-anak kita ini kurang bagus. Tapi enggak apa, sudah bunyi, Dwi tetap dikasih bonus contreng Dwi. Pak Tirto, saya minta izin mau manggil satu orang lagi, Pak Tirto. Mangga, Bukan Pak. manggil, memberi kesempatan barangkali kelas Pak Tirto ada satu di antara kelas Pak Tirto yang bisa menjawab lebih tepat. Parameter spesifik apa yang harus diperhatikan kalau kita memilih salah satu boiler. Saya sudah cerita tadi. PC boiler, PC, pulverized coal, pulverized. Buka Google Translate. Siapa? Sudah ada yang angkat tangan? 009, Pak. Oh, dipilihkan oleh Pak. Mau di itu atau mau di... Oh, enggak apa-apa, sudah 009, mudah-mudahan bisa. Parameter apa? Dari spesifik, parameter spesifik yang mana yang perlu diperhatikan untuk suatu jenis boiler atau suatu jenis bahan bakar tertentu. Suatu jenis pembakar tertentu. (009) bunyi? Ya Pak, hadir Pak. Ya, nama. Satya Wirautama Pak. Satria. Ya, silakan jawabannya Pak. Mungkin ice melting properties ya Pak. Ice melting properties. Wah, ini benar. Tapi kalau satu kali lagi benar contrengmu 009 ya. Itu cocok untuk yang mana? Ice melting properties cocok untuk yang mana? Yang batu bara. Ice melting properties F itu cocok untuk jenis boiler yang mana? Ini ya, nih. Tadi kan saya suruh mengaitkan kan salah satu dari parameter spesifik dengan jenis boiler atau jenis pembakar. Nah, sekarang kamu tetapkan cocok yang mana. Ada 3 macam cara membakar ini. Cocoknya. Tadi udah saya ceritakan sepintas, terus sembunyi. (009) masih ada nggak? Masih Pak. Ada, ayo. Mana? Saya kejar, kalau pintar kamu bisa menjawab, tak kasih 2 bonus Pak Dwi yang nyatet. Ayo. Stroker kan? Nah, kalau kamu bisa jawab lagi, saya beri 3 bonus. Bagaimana penjelasannya? Ya, karena tebak kancing sudah 2 bonus, tapi yang ketiga ini baru pintar.
Beneran, 3 bonus, 3 contreng Pak Dwi ya, kalau bener ini. Saya mikirnya itu sih Pak, boiler hubungannya sama properti smeltingnya. Terus kalau dikaitkan sama jenis boilernya saya masih belum ngerti Pak. Ini belum sampai ke boiler. Baik, 2 contreng aja, Dwi. Sekarang saya beri penjelasan. Stroker boiler itu membakar batu bara di atas tumpukan grit, di atas tumpukan kisi-kisi, di atas tumpukan deretan besi yang tahan panas tentu saja. Ditumpuk di situ, dibakar, lalu ya masih tumpukan. Fotonya ada di minggu lalu. Lalu fluidized bed, ini batu baranya diayun-ayunkan oleh aliran dari udara atau dari gas bahan bakar. Gas hasil bakar. Berayun-ayun karena itu diberi nama fluidized bed. Ya, bed itu tempat tidur, fluidized itu berayun. Jadi terjemahnya fluidized bed adalah tempat tidur berayun. Gampang kan? Tapi sebenarnya sudah di-Indonesiakan, diadopsi menjadi unggun fluidisasi. Artinya tadi apa ya, partikelnya itu partikel batu bara berayun-ayun ke sana kemari dalam ruangan kosong, hampir dikatakan kosong. Ruangan pembakaran yang kosong. Kalau stroker tadi, batu baranya ada di dasar ruang bakar. Nah, kalau PC, pulverized. Oh enggak, satu lagi. Kalau fluidized bed, tidak hanya batu bara yang berayun-ayun, tapi dibantu sedikit pasir. Pasir juga berayun di sana, membantu supaya batu bara berayun dengan baik. Nah, di sini, supaya batu bara nggak sempat ngumpul sama temennya lalu menjadi gumpalan. Kalau di stoker, bisa jadi melting property, melting point-nya rendah, bisa jadi tergumpal sisa pembakaran yang berupa abu. Di pulverized itu lembut sekali, sampai 200 mesh, bisa disembur. Nanti kalau kamu di rumah, cobalah yang perempuan ini bisa ini cari bedak itu juga 200 mesh, bedak yang bagus tentu saja. Kamu tiup, terbanglah dia. Yang laki pinjam bedak pacarnya atau beli bedak ya, lalu diberikan ke pacarnya, jangan diusapkan, tapi kamu semburkan ke wajahnya. Kalau semburan kamu bisa membuat semburan, tiupan kamu bisa membuat semburan bedak, nah dia udah pulverized bedak. Pulverized bedak. Nah, begitu pulverized coal itu dibuat bedak, disembur seperti semburan tadi yang saya ceritakan dan langsung terbakar. Karena partikelnya kecil, kecepatan bakarnya tinggi sekali, hampir seperti kecepatan bakar gas. Bahkan lebih bagus dari kecepatan bakar cairan. Tentu saja kalau kita bisa memelihara temperaturnya sangat tinggi. Pada temperatur sangat tinggi, kecepatan bakarnya juga sangat tinggi, sehingga ya itu tadi, peristiwa itu menjadi cepat, dan itu yang dipakai di PLTU, boiler pembangkit listrik tenaga uap, yang kapasitasnya besar. Sedangkan stroker itu di PLTU lama yang kapasitasnya kecil, atau bahkan di PLTU milik pabrik minyak sawit, PLTU milik pabrik gula, itu stroker kecil saja, 4 megawatt. Kecil 4 megawatt, besar 400 megawatt. Ya, saya istirahat dulu Pak Tirto dan kawan-kawan. Mahasiswa menceritakan, menjawab 4 quiz dan menceritakan cerita saya yang terakhir. Kaitan melting point dengan berbagai jenis cara membakar. Fluidized bed combustor, stroker combustor, pulverized coal furnace, tungku dengan batu bara berupa serbuk.
tungku dengan batu bara yang berayun. Tungku yang membakar batu bara berupa tumpukan saja. Ceritakan itu tidak lebih dari setengah halaman. 4 jawaban kuis pendek saja plus cerita singkat, tidak lebih setengah halaman A4 karena masih ada kuis yang lain. Istirahat dulu 5 menit ya, saya mau minum. Kalau saya belum kembali, bisa diisi dengan YouTube lagi, Pak Tirto, Pak Haryo, Pak Dwi, kalau ada YouTube. Baik, Pak. Nah, tadi Ada salah satu YouTube, Pak. PR-nya. Ada YouTube, Pak, langsung. Iya, kamu tadi saya beri tugas untuk memberi tugas untuk tugas mahasiswa mencari YouTube. Iya. Iya. Mencari tugas PR mahasiswa mencari YouTube. Ya kalau nggak gitu nanti mahasiswa habis ini pulang tidur. Terus ditanya keteknikan seperti tadi, nah nggak nyambung kan? Ini kan saya korbankan slide berikutnya karena slide berikutnya itu ada di buku. Tapi cerita saya ini saya lupa ada di buku enggak. Tapi sebenarnya itu adalah logika teknik yang harus dimiliki oleh para calon sarjana teknik. Nah, saya istirahat dulu, minum dulu, sorry. Ini sembari saya tayangkan, nggak apa-apa, Pak, ya, sembari menunggu. Boleh Pak Aryo, boleh. Monggo. YouTube-nya 7 menit soalnya, Pak. Nah, jadi kuliah 7 menit ya, kultum. Sembari mengerjakan ya mahasiswanya, mengerjakan tugasnya. Fluidized bed combustion technology is mainly applied for low-grade, high ash content fuel, such as coal and agro-waste like paddy husk, etc. Fluidized bed combustion technology provides for homogeneous mixing of fuel and air at a steady bed temperature to realize complete combustion of the fuel. It is designed for precise control of the 3 T's of combustion: time, temperature, and turbulence. This mechanized combustion system gives consistent performance and minimizes the need for skilled labor. Mechanized fuel feeding and ash handling ensure consistent output and high thermal efficiency. This type of combustion system is the simplest. It is used for burning fuels which need a liberal quantity of primary air supply through the fuel bed for complete combustion. The system is best suited for burning high-grade fuels such as coal and wood chips. Since fuel needs to be fed manually, a skilled fireman is required to do the job. He must ensure proper fuel feeding, its uniform distribution on the grate, proper ash removal, and must monitor and maintain a proper fuel feeding rate to correspond to the heating load pattern. It is widely accepted that an automated process is more efficient than any manual process. The Traver-grade combustion system is engineered for this efficiency. Fuel feeding and ash removal operations are mechanized and independent of one another.
air supply is uninterrupted to match the requirement. This assures positive fuel and air mixing characteristics with minimal excess air supply. The process also eliminates the cost of skilled furnace operators. An undisturbed fuel bed minimizes fly ash emission, reducing ash deposit in the heat transfer area, thus increasing heat transfer efficiency. An even bed of fuel eliminates the hot and cold zones on the grate. This ensures consistently high combustion temperatures across any given section of the fuel bed and minimizes ash clinker formation. Thermax's thermic fluid heating systems are provided with combined deaeration and expansion tanks. Thermic fluid returning from the process enters the deaeration tank tangentially, creating a vortex. This facilitates the vapors, air and gases trapped in the thermic fluid to rise through the vent pipe and be released into the atmosphere. The deaerated thermic fluid is pumped into the thermopack for another heating cycle. The combined deaeration expansion tank in the thermopack has an integral buffer vessel and expansion tank. As the thermic fluid expands due to heating, it pushes its way into the buffer vessel and then cools and rises into the expansion tank. In case of multiple installations, separate deaeration and expansion tanks may be provided. Combustion air required for firing in the furnace is channeled through an air preheater for preheating before it is pumped into the furnace. This technique of providing preheated combustion air has a dual benefit. It allows for maximum heat recovery, and preheated air in the combustion chamber facilitates complete combustion of fuel, ensuring better energy efficiency. Heat is picked up by the thermic fluid from the thermopack and transmitted to the process. The balance unabsorbed heat comes back with the thermic fluid to the thermopack in a continuous heating cycle. This type of closed-loop heating ensures utilization of the return heat and thereby a highly energy-efficient system. Thermax's thermic fluid heating systems are engineered to such optimum levels that deliver maximum benefits. The hot products of combustion transfer most of their heat to the thermic fluid in the radiant coil, and the balance heat is transferred to the returning thermic fluid in the convective coil. In this way again, the thermopack system is optimized for maximum energy recovery. Further, the energy efficiency of the thermopack is demonstrated in the air preheater, where more of the balance heat from the flue gas coming from the convective coil is used to preheat the combustion air. As the flue gas maneuvers through the thermopack system, heavier ash particles drop to the bottom of convective coil chamber and the air preheater. Lighter ash particles that are carried further by the flue gas are trapped in the pollution control equipment. Thus, the thermopack system ensures minimum particulate matter release. Sudah sampai ke strobong. Pas, saya juga udah selesai. Baik Pak Heri, langsung. Iya, Pak Heri. saya selesai, tapi bukan selesai minum kopi, baru selesai bikin kopinya. Sambil minum nanti, sambil ngajar minum. Ada pertanyaan dari mahasiswa tadi, Bapak-bapak, Pak Tirto, Pak Aryo? Tidak ada Pak. Tidak ada, Diam. saya lanjutkan. Mahasiswa tidak ada ya? Kita kemana ini? PowerPoint slideshow ya. Ini. Kita tadi sampai di sini dengan 4 pertanyaan yang khas spesifik untuk
kuis pendek saja jawabannya dan tambahan satu uraian singkat mengenai bagaimana hubungan antara nilai parameter spesifik bahan bakar padat khususnya batu bara, yaitu S melting properties terhadap jenis boiler atau jenis tungku bakar PC atau LPG atau stroker. Saya harus mundur, saya mau coba dulu aja. Ini kalau saya gini kan, nggak bergerak ya, nggak bergerak. Harus lewat sini dulu. Ini Pak Haryo kemana? Gambar saya kok kamu? Oh, saya tidak ngapa-ngapain, Pak. Muncul itu recording start tadi? Oh, iya. Oh ya, udah ya. Ini udah muncul ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini belum? Belum, Pak. Harus share screen lagi, Pak. Tadi tiba-tiba off gitu, Pak. Tadi itu urusannya dengan... Ke bawah, Pak. Ke share screen. Ya. Nah. Ya, ini. Batu bara. Kalau minyak bumi diolah dulu, baru dijual. Sehingga kualitas minyak bumi, bahan bakar minyak BBM itu sudah terjamin. Sudah harus memenuhi suatu standar. Begitu pula dengan gas alam, kalau ditransportasikan saja, ditambang di Jambi, ditambang di Sumatera Selatan, misalnya diolah dulu, kalau nggak salah nama tempat pengolahannya adalah service facility, yaitu gas alam yang baru keluar lalu diolah, makanya di permukaan tanah, baru dikirim. Ketika dikirim sudah memenuhi syarat. Nah, kalau batu bara tidak demikian, mungkin malah belum bisa, bukan belum ada. Bagaimana membuat batu bara sudah memenuhi suatu standar tertentu yang lengkap baru dikirim. Karena batu bara ini bermacam-macam, dari satu lapangan ke lapangan lain saja sudah beda. Dari lapangan itu lapangan sepak bola maksud saya. Dalam jarak 100 meter itu sudah beda jenisnya, bukan jenis, beda komposisinya. Di dunia batu bara dikenal dengan peringkat atau rank. Peringkat itu ya, tapi sekedarnya saja. Peringkat rendah di Indonesia dibagi dua, kalau nggak salah, peringkat rendah dan peringkat ngomong biasa ya, tinggi tentu saja. Lalu kalau kita lihat di buku-buku bahan bakar versi lama, itu peringkatnya ada 4 minimal, dari 4 ini masing-masing dibagi-bagi lagi. Ada dibagi subituminus A, B, C, dan sebagainya. Nah, apa yang dijadikan kriteria apa yang dipakai untuk membuat peringkat? Yang dipakai membuat peringkat ini seingat saya paling utama adalah panas pembakarannya. Apakah sekarang muncul dalam bentuk slideshow? Nah, ini ya. Tapi ini ada yang salah. Ini saya salin dari slide-nya Pak Walmiki. Ini seingat saya tidak pada 7.000 kilokalori per kilogram heating value-nya, tetapi sekitar 4.500. Bahkan batu bara Indonesia 4.200 kilokalori per kilogram. Pak Dwi, kita sedang banyak bekerja dengan batu bara peringkat rendah kan, 4.500. Lalu pemeringkatan tadi juga berdasar banyaknya zat terbang kalau dipanggang, banyaknya gas atau uap yang hilang kalau dia dipanaskan alias dipirolisis. Kadar airnya boleh tinggi, waktu dijual belikan ya tentu saja. Tapi waktu dicangkul bisa saja lebih tinggi dari ini. Nah, fixed carbon itu kira-kira 75%. Nanti akan ada slide yang apa arti dari kadar karbon, sebenarnya bukan betul-betul karbon,
ada karbon dan lain-lainnya, tetapi isinya terutama karbon. Apa itu heating value, apa itu volatile matter. Begini cara membuat peringkat, membuat urutan atau rank. Indonesia yang banyak batu baranya, ini gambar sekenanya saja, ini nggak tahu tahun berapa ini ya. Nanti bisa lihat sendiri produktivitas daerah-daerah ini bagaimana. Banyak sekali berubah ya, sudah banyak berubah karena batu bara ini sampai sekarang masih banyak diekspor. Walaupun pemerintah sudah mulai mengurangi, mulai membatasi. Dunia juga mulai membatasi penggunaan batu bara karena dianggap mencemari lingkungan. Namun sekarang masih dipakai. Nggak tahu ceritanya Pak Tirto barangkali tahu di Pupuk Kaltim tadi yang bicara Pupuk Kalimantan, PT Pupuk Kaltim itu siapa ya? Pupuk Kalimantan Timur itu 5 tahun lalu mengubah bahan bakarnya dari gas alam menjadi batu bara. Saya cerita sedikit. Entah sudah pernah cerita di mana, mungkin cerita di Raja Masa Energi, tapi cerita. Gas alam untuk pabrik pupuk itu 35% menjadi bahan bakar, 65% menjadi pupuk. Nah, padahal gas alam sudah mengecil sehingga harus dihemat. Kalau kapasitas produksi pupuknya harus tetap, berarti porsi yang 65% nggak boleh berubah. Padahal porsi 100%-nya sumbernya itu turun. Apa yang harus dilakukan? Yang 35% tadi digantikan. Ya, boleh saja dari 35% tadi masih 10% gas alamnya dipakai untuk sumber energi. Ini misalnya kalau kita pabrik tadi punya turbin gas. Nah, apa boleh buat? Ya, gas alam yang dipakai. Tapi kebetulan di Pupuk Kalimantan Timur tidak ada turbin gas, yang dipakai adalah turbin uap. Jadi dari 35 tadi bahan bakar untuk turbin uap, salah ya, bahan bakar untuk boiler, untuk menghasilkan kukus atau steam, untuk menggerakkan turbin uap, itu diganti dengan batu bara. Nah, baru kira-kira 5 tahun lalu, sebagian boilernya dimatikan yang sudah tua, yang sudah ada sejak tahun 1977 dimatikan, diganti dengan boiler batu bara. Nah, itulah program penggantian bahan bakar karena ketersediaan bahan bakar satu makin menipis, kita ganti menjadi bahan bakar yang lain. Belum lama berselang kemudian ada aturan di dunia ini. Memang di dunia itu kadang-kadang menekan negara yang sedang berkembang. Wih, itu kamu nggak boleh pakai batu bara lagi ya. Kalau kamu masih pakai batu bara, kamu nggak tak kasih hutang. Kira-kira kasarnya gitu ya Pak Tirto ya. Kalau kamu masih pakai batu bara sebagai sumber energimu, kamu nggak bisa kasih utang. Ya, Indonesia ini banyak utangnya ini. Jadi bingunglah pemerintah, bingunglah manajemen PT Pupuk Kalimantan Timur. Nah, batu bara, boiler batu baranya baru bergerak 5 tahun, paling lama 10 tahun harus diganti lagi pakai apa ya? Pakai biomasa barangkali, atau campuran biomasa yang dicampurkan ke batu bara yang disebut sekarang populer nama co-firing. Beberapa dosen kita mendalami co-firing ini. Ada Pak Sanggono, ada Pak Dwi Wahyu Sasongko. Mungkin ada yang lain yang tidak saya ketahui. Tapi ini populer saat ini, menggantikan sebagian batu bara pada suatu
boiler dengan biomasa. Nah, cerita saya tadi berlanjut panjang untuk wawasan ya. Saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Ini apakah sudah bergerak menjadi slide berikutnya? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah kebetulan bergerak ya. Nah, peringkat tadi adalah sama, peringkat pemeringkatan tadi ada karakteristiknya, ada cara ada kriteria pemeringkatan ada di bagian bawah ini. Yang sekarang saya tonjolkan adalah warnanya. Warna ini mudah-mudahan bisa memberi bayangan pada Anda kekuatan tekannya, kekuatan hancurnya, apa tadi ya, hard groove grindability index-nya. Yang paling kiri itu batu bara yang masih muda, peringkatnya, wah bukan peringkat lagi, masih belum masuk peringkat batu bara, masih gambut atau pit. Gambar di atasnya membayangkan kalau kita mengiris, ya kalau kita mengiris lempengan di bawah bumi Pekanbaru, kira-kira begini, ada tanaman sawit, benar ya itu tanaman sawit, ada tanah, humus, daun jatuh menjadi pupuk alami, kemudian kalau digali terus mungkin pasir, digali terus 3 meter barangkali, 2 meter barangkali gambut batu bara yang betul-betul masih muda, sangat-sangat muda. Kalau terperam pada musim kemarau, panas, dia bisa membara. Nah, makin ke kanan, makin tua dalam sisi umur, tuanya jutaan tahun. Saya nggak hafal, tapi kita nggak perlu menghafal. Makin ke kanan, kalau dilihat dari fotonya, makin susah digerus, makin tidak rapuh, makin kuat ya. Ya. Lalu di sebelah kiri di sebelah kanan ada contoh batu bara dari Bukit Asam. Dari Bukit Asam pun masih bermacam-macam jenis ya. Ini salah satu jenis yang dari Bukit Asam. Saya sampaikan tadi dari satu desa ke desa lain, sifat batu bara atau bahkan peringkat batu baranya sudah berbeda. Tadi saya katakan salah satu kriteria pemeringkatan adalah heating value, panas pembakaran. Nanti akan saya terangkan kenapa ada H, ada L, ada G, ada N, H, V. Ya, kita lihat ya. Kalau di sini angkanya, nah ini angka di sebelah kiri ini sama nggak dengan yang di sana? Kita lihat yang di sini, brown coal, mirip nggak dengan yang di kanan? Kalau yang di sini, mirip nggak dengan yang di kanan? Kesimpulannya, dari kadar dari panas pembakaran saja, wah sorry ini, termasuk peringkat apa ini yang sedang analisisnya sedang kita baca ini. Bentar, saya minum dulu ya. Oke, kira-kira masuk ke brown coal ya, masuk ke brown coal, bukan ke pit, bukan ke apa, pit itu apa ya tadi, bukan ke gambut. Nah ini kira-kira di sini cocokkah karbon kontennya? Ini ada 60-70%. Kalau kita lihat fix karbonnya, wah nggak cocok. Tapi kalau kita lihat karbon kontennya, hampir cocok. Karbon, betul-betul karbon, bukan fix karbon. Beda ya, karbon adalah elemen C. Kalau fix karbon adalah arang hitam yang ditinggalkan oleh pirulisis.
fixed carbon. Fixed carbon berisi CH2 juga, tetapi banyak C-nya. Kalau kita lihat volatile matter-nya, nah bisa. Begitu seterusnya, kita bisa menilai. Lalu, kemampuan yang akan kita miliki, yang harus kita miliki ini kan kadar air bisa datang dari mana saja. Air hujan bisa menambahkan moisture content. Musim kering, moisture content bisa berkurang. Nah, biasanya angka-angka di sini dihasilkan dari analisis berdasarkan oven dry. Analisis berdasarkan sampel yang sudah dikeringkan di dalam oven. Sampel yang dikeringkan di dalam oven dengan cara tertentu, antara lain adalah 105 derajat Celcius selama 2 jam, itu kehilangan air yang ada di permukaan. Permukaan bisa berarti permukaan partikel, bisa berarti di permukaan porinya. Nah, masih tentu saja tersisa air yang terikat sebagai kimiawi bersama dengan senyawa-senyawa lain, inherent moisture content. Mudah-mudahan kita akan ketemu itu di layar berikutnya. Oh, ini masih mengenai batu bara, kita lewati saja. Ini mengenai pemeringkatan batu bara dan sifatnya. Ini sudah saya ceritakan kapasitas sebuah pabrik listrik itu pada orde 400 megawatt. Oh, ini ada 800 megawatt, tapi bukan punya PLN kalau nggak salah ini. Punya PLN 400 saja. Jawa Power nggak tahu di mana ini. Kemudian Python 78, nah Python 78 juga bukan milik PLN. Python 9 ini yang milik PLN. PLN anak perusahaannya adalah PJB, apa PJB? PJB Jawa Bali. Apa P-nya? Pembangkitan, Pak. Pembangkitan Jawa Bali. Ini angkanya. Kalau di pabrik sawit, angka-angka ini sekitar 40-30 megawatt. Di pabrik gula yang baru saja kami kunjungi dan visual ya, online, pabrik gula di Jogja itu hanya 4 megawatt. Nah, begitu ukuran-ukurannya ya. Namun semuanya itu konsepnya sama. Nah, ini yang saya janjikan tadi. Ada definisi di sebelah kirinya ini. Di buku saya ada, di buku SU, nanti dibaca sendiri. Nah, nggak tahu ini, di buku SU gambar ini ada nggak? Saya lupa ini. Karena terlalu merasa pinter, nggak buka buku SU. Gambar ini menggambarkan apa arti-arti tadi. Ya, kita telah satu persatu saja. Loh, ini kok jadi hilang. Masih ada, oh, hilang lagi. Salah. Mana ini ya? Oh ya. Ya. Ini kalau dipanggang saja, dipirolisis saja, kita mendapatkan angka yang ini. Ini yang disebut dengan proximate analysis. Dia mengeluarkan volatile matter, meninggalkan coke ini, atau lebih bagusnya ini ya. Ini, sorry ini. Ini adalah proximate analysis ya. Ini proximate analysis. Sedangkan yang di atasnya ini adalah ultimate analysis elemen. Lalu ketika melakukan analisis di laboratorium, semua sampel harus kering oven. Ini adalah kering oven. Air yang ada di permukaan lepas, air yang terikat kimiawi lemah
Misalnya yang saya tahu air kristal, kalau kita bicara garam-garam ya, ada air kristal, itu lepas di dalam oven. Kalau dibiarkan di udara terbuka atau dijemur, itu diberi nama air dry. Dibiarkan di udara terbuka ketika musim kemarau begini, kita namakan air dry. Kalau dibiarkan terbuka pada musim hujan, namanya juga air dry, tetapi air yang masih disimpan masih cukup banyak karena udara mengandung uap air yang banyak dan moisture surface moisture content ini berkesetimbangan dengan kondisi udara. Nah, kalau kita akan namanya as receive, mungkin bayangannya kalau kita beli batu bara, kita beli biomasa, ya yang kita terima kadar airnya berapa? Nah ini as receive. Ya, as receive ini. Kadar airnya tinggi, terutama kalau kita bicara biomasa. Kayu yang baru ditebang namanya as receive. Tapi sering juga diberi nama yang lain. Karena hijau ya green biomass. Green artinya baru ditebang. Green wood baru ditebang. Kalau sudah ditebar 1 minggu, dia kekurangan turun moisture content-nya, makanya dia menjadi air dry basis 1 minggu. Tapi kalau dijemur lagi, makin kering. Ya masih air dry basis. Tapi kalau sudah dijemur masuk lagi ke ruang yang lembab, kadar airnya naik, ya masih dry basis juga. Kadar airnya sesuai air dry basis sesuai dengan kondisi udara. Nah, ini istilah-istilah yang patut dipahami. Kalau jual beli batu bara, itu biasanya heating value-nya adalah heating value ketika dianalisis pada kondisi kering oven. Laboratorium service yang melakukan analisis mengeringkan dulu sampel batu bara tadi, baru diukur panas pembakarannya. Lalu dilaporkan dalam sertifikat oven dry. HHV. Kalau tidak ada tulisan HHV, dianggap HHV. Kenapa begitu? Jadi kalau nggak ada tulisan HHV, kalau laboratoriumnya bagus, pasti ditulis HHV atau GHV. Bukan net heating value, bukan lower heating value, tapi HHV. Dicatat dulu. Sertifikat biasanya yang baik menampilkan informasi oven dry menurut dikeringkan menurut standar apa. Kemudian hasilnya adalah HHV ditulis. Ketika mau dipakai, tentu saja nah, tidak yang kering oven, ya yang ada di timbunan saja. Nah, itu yang disebut juga dengan as receive. As receive yang dibiarkan dalam halaman, ya coal pile, tumpuan batu bara yang menggunung, itu ya air dry. Nah, kita harus mampu mengubah informasi dari analisis laboratorium tadi yang oven dry menjadi informasi yang air dry. Karena yang dibakar bukan oven dry, yang dibakar adalah air dry. Oleh sebab itu kita harus mampu menghitung heating value dari bahan bakar ketika akan diumpankan ke tempat pembakaran, mau gasifikasi atau tungku bakar atau boiler. Nah, berikutnya ini ujian-ujian nanti juga akan berisi bagaimana kalian bisa mengubah LHV menjadi HHV atau sebaliknya HHV menjadi LHV. Lalu dari informasi kering oven menjadi informasi air dry atau
informasi seadanya, kondisi yang seadanya. Sampai di sini dulu karena berikutnya adalah data. Tadi sudah beberapa kali ditampilkan data. Adakah yang ingin ditanyakan untuk slide nomor 11? Kalau ingin bertanya slide sebelumnya boleh tidak? Boleh, silakan. Dicatat siapa ini NIM-nya, lalu nanti kami cari namamu. NIM NIM 95, Pak. 95. Apakah sudah berpindah slide-nya? Saya mau bertanyaan di slide 8 ya, Pak. Apakah sudah berpindah? Nah, slide iya, Pak. 8. Nah, kalau misalnya dari analisis bara dari Bukit Asam nih, Pak, itu kan HHV-nya itu sesuai yang di brown coal. Tapi kalau misalnya kita lihat dari volatile matter-nya, berarti harusnya lebih ke bituminous coal gitu ya, Pak. Jadi sebenarnya yang mau dianalisa itu yang mana ya, Pak? Iya, ini ada rumusnya untuk membuat rank, menetapkan batu bara masuk kelompok mana, itu ini semua nih. Nih. Kalau berminat terus, nanti kalian bisa ikut kuliah pilihan teknologi batubara, di sana lengkap ya. Tapi sementara ini saya tampilkan begini aja, lalu kembali ke pertanyaan kamu. Sebenarnya sudah harus pulang ya? Sebentar, ini ada Pak Tirto, ada apa Pak Tirto? Enggak ya? Oke, ya. Saya teruskan ya. Yang paling fatal berubah itu ini. Jadi ini jangan diperhatikan. Nah, biasanya supaya nggak memperhatikan ini, komposisi ini diubah menjadi kering oven. Termasuk juga heating value ini menjadi kering oven. Ini jumlahnya 100 nggak komposisi ini? 39 ditambah 8, 39 tambah 30 itu 69 tambah 8 itu adalah 70 sekian ditambah 100 ya. Nah, ini dibuat ininya 0. Kalau airnya tidak ada, itu yang kering oven ini menjadi berapa ini? Kemudian ini menjadi berapa? Kemudian ini juga menjadi berapa? Nah, itu yang biasanya dipakai untuk klasifikasi, dipakai untuk saling membandingkan. Sama juga dengan heating value. Heating value ini, apakah, ini ragu saya sekarang, apakah HHV pada moisture content 23 ataukah HHV pada moisture content yang 0. Kalau hasil keluar dari lab analisis itu HHV ketika moisture content 0. Kenapa begitu? Tadi sudah saya terangkan kan? Ketika akan melakukan analisis, ya dikeringkan dulu memang. Ya, begitu jawaban dari saya. Ini masuk kelompok mana, masuk peringkat mana? Ya, menurut kalau atas dasar heating value masuk peringkat ini, kalau masuk volatile matter masuk peringkat ini dan sebagainya. Ya, begitu aja jawaban saya. Bisa saja nanti jawabannya kalau menurut aspek heating value peringkatnya ini. Kalau menurut aspek volatile matter peringkatnya ini. Tentu saja ada cara yang lebih rumit kalau keempat aspek diperhatikan secara bersama. Begitu jawaban yang bisa saya sampaikan. Siapa tadi sudah mendaftar? Pak Dwi sudah dicatat ini siapa yang bertanya ini? Sudah, Pak. Ya. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi sampai mana? Apakah ini sudah bergerak? Ya, sama lagi ini.
Nah, kalau data ini lebih bagus. Masih ingat apa definisi inherent? Nah, di sini ya. Nah, di sini nih, inherent moisture content. Kayak bulati merah ini inherent moisture content. Ini ditulis dengan lengkap inherent moisture content mana ini? Tunjuknya. Nah, ini ditulis dengan. Nah, kalau membandingkan begini, mana yang lebih baik dari aspek heating value? Membandingkan angka ini sepintas begini saja, menurut heating value-nya, mana yang lebih baik ini? Tentu yang kamu pilih angka yang besar ini. Coba kalau ini kamu buat moisture content-nya 0, dua-duanya kamu buat 0, berapa ini? Nilai masing-masing ini. Ya itulah tugas-tugas kita yang kadang-kadang bingung. Saya sendiri juga bingung. Bagaimana mengubahnya? Secara garis besar begini aja. Angka 5.292 kilokalori per kilogram ini, bobot yang tidak ada airnya berapa? Ya, kita perhatikan semuanya ini. Ini kalau dijumlahkan 100 ya, berarti airnya itu ikut ditimbang ini. Airnya ikut ditimbang. Saya asumsikan heating value ini bukan heating value yang dry, oven dry, tetapi ya heating value yang seadanya ini, yang tertulis ini. Nah, airnya ikut ditimbang, jadi yang bisa terbakar hanya sisa dari yang bisa terbakar hanya 72%. Nah, dari 72% itu mempunyai kemampuan melepas panas 5.292. Nah, sementara di sini, karena kadarannya rendah, yang bisa terbakar, yang airnya sudah disingkirkan adalah 98. Dari 98 itu menghasilkan 7.690 kilokalori per kilogram. Nah, kalau dijadikan 100 berapa? Nah, kasarnya begitu. Kita hitung sama-sama. 100 atau 1 ya, 100 dikurangi 100 dibagi 100 dikurangi 18,38 persennya kita singkirkan kali 5292 bandingkan dengan angka 100 dibagi 100 dikurangi 21 ya 21 saja kali 7690. Nah, untuk jawabannya saya persilakan balapan saja siapa yang ingin mendapatkan bonus contreng dari kami. Saya nggak bisa nulis ini. Ini secara kasar ya, secara seenaknya saja. Tentu saja nanti kita akan menghitung ini lebih teliti. Intinya kita belum bisa membandingkan angka mana yang lebih baik, Tanjung Enim atau Virginia, kalau hanya melihat panas pembakarannya ini. Nah, kita coba untuk mencari akal supaya membandingkannya itu enak, benar. Saya cari akal dengan membuat kedua-duanya pada kondisi yang sama. Ini kenapa nggak bisa ditulis ya? Nggak bisa ditulis. Bisa Pak Heri, kalau mau menggunakan itu Pak, menggunakan slideshow, terus nanti di bawah Pak, bawah sebelah kiri dekatnya. Oh, saya nggak punya alat tulis. Oh, nggak pakai sabak ya Pak ya? Nggak pakai sabak. Punya dikasih Yogi, belum saya buka dari bungkusnya. Iya Pak. Nah, paling enak ini aja, edit teks. Oh, nggak bisa. Nah. Nggak apa-apa. Saya cari
Pakai barang text yang box bisa, Pak? ya ini makanya ini sedang mencari text box-nya ini supaya tidak mengawang. Tapi sambil saya menulis gini, kalau sudah ada yang bisa menjawab, bisa dijawabkan, silakan. Ini tulisannya apa tadi? Bandingkan antara 100 dibagi dengan 100 dikurangi 18,38. Nah, ini yuk, bagaimana? Lancar juga kan saya? Dikalikan dengan 5. Ini sudah ada yang menjawab, Pak. Wah, Julia silakan. Nadira Tanjung Enim, Nah, 1482 kilokal per kilogram. diejak Pak, diejak. 6482 kilokal per kilogram. 82 kilokalori per kilogram. Kemudian yang Virginia. Ini sama 100, berarti mahasiswa kita pintar nih. Di Ya, Pak. luar kepala saya beri apa tadi? Didikte saja dia bisa menghitung, pintar, terampil. 7529. 7529 Ya, Pak. kilokalori Kilogram. per kilogram. Baik, terima kasih. Siapa tadi? Julia, Pak. Ya. Gitu ya. Ini secara garis besar. Betul nggak cara ini? Nanti kita lihat ya. Nah, Mohon maaf Pak, ada ini salah ketik Pak. Yang Virginia mestinya 7855 Pak. Oke, 7855 ya. Semuanya menghitung. Nah, itu ya. Intinya kita membandingkannya dalam kondisi semuanya kering. Apa ini? Kering oven ya. Oh, ini juga salah. Nah, ini kenapa saya lakukan gini. Ini melatih kalian untuk menulis dengan baik dan rapi. Saya nggak enak kalau melihat nggak rapi. Padahal cuman geser-geser saja. Sekarang rapi loh. Bisa melihat dari atas ke bawah. Asalnya 5292 menjadi 7690. Kemudian diperkalikan menjadi 6482 dibanding 7855. Dan kesimpulannya memang masih baik Virginia. Tanjung Enim ini punyanya Bukit Asam. Jadi sama dengan yang Bukit Asam tadi. Tapi Tanjung Enim Bukit atau Bukit Asam ini adalah peringkat yang rendah sekarang. Zaman dulu ketika ditemukan oleh Belanda, itu yang dicangkul yang peringkat tinggi. Tentu saja lama-lama habis, untung masih menyisakan yang peringkat rendah tadi, dan itu yang dipakai, atau peringkat menengah ini kalau lihat angkanya ini. 6.000. Nah, itu cerita tambahan dari saya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ingin lebih serius nanti kuliah pilihan ya. Dengan singkat tadi saya sampaikan ini, hitungan yang sederhana ini. Nah, apa yang tampil di dalam tabel ini adalah kadar air berdasarkan basis basah. Apa itu basis basah? Wet basis. Tentu saja ada basis kering, dry basis. Bendanya mungkin sama, tetapi kadar airnya dinyatakan dengan angka beda karena yang satu basis basah. Dasar basah, yang satu dasar. Bendanya, batu baranya sama, kadar airnya sama, tapi angka menyatakannya bisa beda. Pada rumus yang sudah saya gunakan ini, itu angka, mana tadi? Inherent moisture content-nya ini adalah dasar basah. Apa artinya dasar basah? Nilai 18% itu adalah banyaknya air dibagi semua batu bara. Jadi angka 18 itu adalah banyaknya air dibagi dengan banyaknya air ditambah batu bara tanpa air. Itu namanya dasar basah. Kalau dasar kering,
itu banyaknya air dibagi dengan banyaknya batu bara yang tidak ada airnya. Jadi angka 18 itu bisa menjadi berapa? 18 dibagi 72. Berapa itu? Siapa yang bisa menjawab? Nah, saya tulis di sini. 18, moisture content. Kok nggak bisa? Nah, ini moisture content sama dengan 18,38% itu dasar basah. Ini bisa bingung. Jangan lama-lama. Tadi saya sempat bingung. Jadi segera saja. Moisture content dengan benda yang sama, batu bara yang sama, angkanya bisa beda. Berapa ini? Kalau dinyatakan dalam dasar kering. Mudah-mudahan cepat ada yang jawab. Siapa? Dasar kering artinya air dibagi dengan batu bara yang tidak ada airnya. Kalau dasar basah, air dibagi air ditambah batu bara tidak ada airnya. Ada yang bisa jawab, Pak Haryo? Ada itu Pak, Henry Susilo. Silakan, NIM-nya itu tugas kalian. Pak asisten mencatat, Henry, berapa angkanya? Saya ketik di sini, diejak. Henry bisa buka mic-nya atau saya bacakan, Henry? Oh ya Pak, 22,5% Pak. 22,5%. Oke, ada yang menyanggah? Ada yang tidak suka ini? Nih, 18 dibagi dengan 72. Coba aja dihitung apakah betul 22 ya. Saya buka sedikit ya, sorry ya, saya iseng aja ini. 22 dibagi, saya salah, berapa tadi? 18 dibagi 72. 25 ya boleh. 18 persisnya 18,38 dibagi dengan 71,72. Ah, salah kamu ya. Siapa tadi? Kalau jawaban saya ini 25,63. Dibaginya sama 81, Pak. Bukan 71. Dibaginya dengan 81, Pak. Oh, alah. Saya yang salah kalau gitu ya. Iya. 81,72 ya pembaginya. 81,72. Baik, terima kasih. Ya, 22,49. Benar. Nah, gampang ya. Begitu seterusnya, berbagai macam cara. Nah, itulah manfaatnya hasil analisis laboratorium selalu disampaikan dalam bentuk kering oven. Kalau tidak disampaikan dalam bentuk kering oven, kalian harus mengubah kalau kita melakukan pengolahan pada kadar air yang lain. Bentuknya, satuannya, nilainya diubah dulu menjadi kering oven dan kemudian dikembalikan menjadi kondisi as receive atau apa yang ada. Nah, yang ada di sini itu adalah cara menyampaikan yang sama. Cara menyampaikan kalau benda yang sama tetapi cara menyampaikannya beda. Ini tadi gimana caranya? Oh ya, di sini. Lalu apakah benar yang tadi kita lakukan ini untuk heating value boleh begini? Ini benar karena heating value yang kita lakukan, yang kita konversikan itu adalah gross heating value, higher heating value. Padahal yang kita bisa manfaatkan di dalam pembakaran itu adalah lower heating value atau lebih enak juga dikatakan net heating value net.
Itu yang bisa kita manfaatkan. Apa bedanya? Gross atau higher heating value itu kalau air hasil pembakaran H2O-nya menjadi cair. Sedangkan yang kita manfaatkan di dalam boiler hasil pembakaran H2O hasil pembakaran tadi masih berupa uap terbang keluar sampai muncul ke udara luar sana, angkasa, baru dia mengembun. Oleh sebab itu dinamai dengan net heating value. Di laboratorium yang diukur adalah gross heating value karena alatnya memang dibuat demikian. Bahan bakar dibakar, tapi hasil bakarnya sebelum keluar dari alat itu didinginkan dulu supaya H2O-nya mengembun. Nah, diukurlah panas dari pembakaran termasuk panas dari pengembunan air hasil pembakaran. Karena itu dititipi oleh Pak Haryo saya hal itu, nah sekarang saya pergi ke sana. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan. Ini. Gross heating value atau net atau higher heating value definisinya sudah ya. H2O hasil pembakaran itu berupa kondensat. Jadi ini neraca massanya begini. Kita nggak peduli di dalamnya sini H2O-nya itu pernah uap atau pernah cair. Ya, tentu pernah uap ya. Tapi kan kita kalau kita belajar neraca massa energi kan nggak peduli di dalamnya apa. Kita belajar termo nggak peduli. Nah HHV ini salah satu besaran termo. Ini nggak peduli ini di dalam ini ada api apa enggak, tentu saja ada api ya. Apinya temperaturnya berapa nggak peduli. Asal yang keluar ini harus cairan H2O. Nah, semuanya H2O cair tadi mana? Ini H2O mana? Kalau ada di sini ada H kebakar jadi H2O cair 25. Udaranya pun harus dibersihkan dari uap air. Ya, kalau nggak dibersihkan, asumsi saja uap air di udara itu sedikit sekali. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lakukan pembakaran di tungku, nah ini yang di bawah ini di tungku, lebih enak tadi saya katakan net heating value, net ya, net apa net ini? Net itu kan neto, bersihnya. Nah, kalau ini gross, kotornya. Nah, benar enak nih. Enak begitu. Ini kenapa dua ini? Nah. Ya, tadi cerita saya. Ini katakanlah ini sebuah pabrik atau sebuah boiler, masuk udara bakar 25, masuk bahan bakar 25, kalaupun bukan 25, kalian pandai untuk melakukan perhitungan neraca massa energi. Keluarnya gas serobong, bukan 25, ini salinan saya salah ini. Copy paste dari atas nih, ya sesuatu temperatur, katakan 500. Katakan 300. Katakan 150. Ya, berapapun ini masih uap ya. Ya, hasil analisis dinyatakan HHV, hasil pembakaran yang dimanfaatkan adalah LHV. Pengukurannya, enggak pengukuran, ini saya tulisnya pemanfaatannya adalah saya ganti dengan NHV. Net. Kalau ini saya ganti dengan GHV. Dua-duanya ada di ilmu teknik kimia, dua-duanya muncul, ya. Tapi sering orang tidak memperhatikan ini. Orang ngomong berapa sih panas bakar? Aku mau beli guys, mau beli batu bara berapa panas bakarnya? Atau malah nggak disebut. Lu punya batu bara berapa sih?
Jawabannya yang penjual 5.500. Apa satuannya kalau 5.500? Kilokalori per kilogram. Walaupun kita sudah diajari SI unit, tapi kalau di luar sana, di orang jualan-jualan itu kilokalori per kilogram. Tadi sudah ada ya di data yang tadi. Nah, begini ceritanya, Pak Aryo. Mudah-mudahan ini bisa mempertegas permintaan Anda, menjelaskan GHV atau HHV, dan mempertegas bahwa yang dimanfaatkan itu hanya NHV atau lower heating value atau net heating value. Lalu ada perkara lagi, orang di pabrik menyatakan efisiensi boiler, pembaginya adalah HHV. Ya, nggak apa-apa, asal itu diikuti oleh semua orang. Padahal memang yang dimanfaatkan hanya NHV-nya. Selisih antara GHV dan NHV adalah panas penguapan atau panas pengembunan air yang terbentuk dari bahan bakar. Satu itu. Kalau itu metan. Metan air hanya terbentuk dari CH4 kan. Tapi kalau itu batu bara, air terbentuk dari hidrogen H yang ada di batu bara dan air yang ada nempel di batu bara. Ketika dibakar, air yang nempel di batu bara menguap, memerlukan panas. Nah, penguapan air basah tadi, kadar air tadi, kalau tidak dibiarkan mengembun menjadi HHV tapi masih dalam gas menjadi LHV, ya rugi. Sebagian dari batu bara tadi harus dipakai untuk menguapkan air kandungannya. Nah, ceritanya hitungannya jadi ruwet. Kita biarkan saja dulu, mahasiswa ruwet dulu baca buku saya, ada di sana contohnya, barangkali contohnya juga bikin kalian puyeng. Pada kesempatan yang akan datang, nanti akan ketemu lagi barangkali sesudah ujian modul. Bagaimana Pak Aryo? Saya lupa. Sesudah atau sebelum ujian, tepat sebelum ujian modul 1. Baik Pak, saya juga lihat dulu Pak untuk pembagian materinya Pak. Kita ujian saya punya, tapi print out-nya di mana ketua? Ini saya cek meja kerja saya. Nah, tolong dilihatkan, tapi ini saya tadi saya katakan ya, ini secara prinsip pengukuran kenapa GHV atau kenapa HHV. Nah, jangan saya buat saja begini ya, supaya adil lah dua-duanya saya munculkan. Alias. Atau itu bisa dipakai dua-duanya, atau ini aliasannya sekedar beda nama saja, itu alias. Para mahasiswa pernah mengenal kata alias? alias. Iya, ini ya, ini konsepnya. Lalu alatnya seperti berikut. Kok hilang? Nih konsepnya udah berganti layar. Ini ada bahasa Inggrisnya, masih ada. Saya salin dari Pak Walmiki. Kita punya alat ini di Jatinangor. Ya, sudah tampil ya gambar saya ini. Gimana ini? Sudah Pak. Nah, ini cara mencari di atas sekarang. Atau saya besarkan saja. Nah, saya oret-oret saja ya. Nih, sampelnya di sini. 2 gram. Ini oksigen bom
kalorimeter. Ada oksigennya enggak? Oh, enggak ada. Mungkin kalau enggak ada, ini ada atau tidak? Kalau ada oksigen, jadi kotak yang gede ini, yang putih ini diisi oksigen. Oh ya, saya baru ingat ini adalah oksigen bom kalorimeter. Dalam wadah yang kecil ini diisi oksigen. Kenapa harus 25 megapascal itu 225 megapascal? Ya, pokoknya tekanannya harus tinggi supaya molekulnya banyak ya. Molekulnya sudah cukup untuk membakar 2 gram sampel tadi. Namun kadang-kadang bukan diisi oksigen, kalau itu tadi namanya oksigen bom kalorimeter, bisa juga diisi KNO3 atau K2 klorid apa? K2Cl-O7, K2CrO7 perkromat. Nah, itu sumber oksigen. Perkromat atau perklorat itu sumber oksigen. Lalu disulut ini. Yang sedang saya oret-oret ini adalah elektroda plus dan minus. Disulut, ini sumber listriknya. Disulut, ada percikan api di sini terbakar dengan seketika. Harus seketika. Nah, hasil bakarnya diambil panasnya oleh air di sini. Nah, yang biru ini air. Kenaikan temperatur air inilah yang diukur. Panas yang diterima oleh air sama dengan panas yang dilepas oleh pembakaran. Air ini temperaturnya nggak boleh naik lebih dari 0,5 derajat. Kalau kebanyakan ada panas yang keluar dari sistem. Nah, ini diisolasi dengan baik ini. Supaya nggak ada panas yang keluar. Namun ada aturan juga, airnya nggak boleh naik lebih dari 0,5 derajat dan temperaturnya dijaga betul. Temperaturnya dijaga betul di sekitar temperatur ruang. Sekitar temperatur ruang. Itu tadi. Supaya nggak ada yang keluar panasnya. Jadi ada apa namanya? Termostat. Ada termostat. Ya, begitu rumit. Lalu ada pengaduk, ya pengaduk kalian tahu ya, untuk membuat perpindahan panas dari hasil bakar menuju air dengan baik. Nah, kenapa menjadi HHV? Karena pada akhirnya dalam sekejap juga semua uap air yang di sini ini ada uap air mengembun kembali. Lalu kalau dibongkar ini ada tetesan di sini, tetesan H2O. Karena itu dinamakan HHV. Oh, di sini ditulis oleh Pak. Since water resulting from the combustion allowed to condense. Jelas ya, konsepnya sudah saya sampaikan ini. Gambar-gambar ini, alatnya, prinsipnya seperti ini. Oke, rasanya ini sudah waktunya kita berhenti. Nanti semuanya ini akan saya PDF-kan dan nanti dibagikan. Yang mem-PDF-kan asisten, tidak perlu semua, yang belakang itu masih belum dijelaskan, Pak Tirto, ini gambar Anda ini minyak bakar dan sebagainya. Ini yang slide nomor 20. Nanti yang di copy sampai slide 20 saja. Nah, enggak, sampai slide 24, 23, 24 nanti. Yang di copy, di print ke PDF dan dikirim ke para mahasiswa. Slide nomor 28, nomor 18, ini nanti kita bahas pada pembakaran. Pak Haryo tadi mau mencarikan saya ya, Pak? Dengan pembakaran kapan sebelum ujian modul? Kalau di sistem pembakaran itu setelah ujian modul 1, Pak. Karena nanti setelah ini besok diisi Pak Wawan penyediaan air ya, Pak, sampai sistem air pendingin. Sampai itu air pendingin. Ya, itu sampai minggu ke-5,5. Lalu minggu ke-5 ada ujian modul di hari Kamisnya, Pak, jam 3. Sampaikan juga sekarang tanggal berapa ujian modul supaya dicatat oleh mahasiswa. Oh iya, Pak. Ini di sini nanti diedarkan saja selalu ya, Pak. itu. Kayaknya dipas-paskan dengan itunya dulu, Pak, dengan ya nanti ya. Kalender, Pak. Ya, Pak. Ini mahasiswa tidak ada ujian susulan ya, peliharalah kesehatan dengan baik.
Mudah-mudahan kami semua, kita semua juga sehat walafiat. Pak Tirto, masih ada waktu 3 menit sebelum kita tutup. Barangkali ada pesan. Tidak ada, Pak Heri. Terima kasih. Kita ikuti sesuai jadwal, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, kita catat